Lagi-lagi fenomena sontoloyo terjadi teman-teman di bulan Ramadan, yang dimana saya mendengar suaranya saja enak ya. Saya mendengar suaranya itu seperti juga ikutan emosi, seolah-olah dia jadi security-nya bulan Ramadan. Kemana-mana ada orang, pasti saja setiap tahun seperti ini terjadi. Baru kemarin saya bahas, muncul lagi seperti ini dan lebih parah. Jadi sebelum saya ngelur ngidul, coba kita simak dulu seperti apa videonya. Emosi teman-teman, kalau kita nonton ikutan emosi. Disamperin ya di video ya. Ini niatnya ingin mempermalukan teman-teman. Jadi orang yang memvideo ini ingin niatnya mempermalukan orang yang sedang makan itu. Permisi. Permisi. Muslim atau? Oh, Muslim atau katanya? Bukan Muslim. Bukan Muslim. Oh. Kenapa makan di sini? Kenapa makan di sini? Tuh, kita dengarkan nada-nadanya ya teman-teman. Sontoloyo pokoknya. Nggak tahu makan saya baru sih Pak, baru sini Pak. Iya, baru di sini Pak. Kerja di sini? Enggak. Apa? Dari Tangerang Pak. Dari Tangerang. Di Tangerang. Jadi karena bukan Muslim, saya maklumi. Tuh, karena bukan Muslim saya maklumi katanya. Sudah seperti Badan Pengaman Nasional teman-teman. Jadi suaranya, siapa kalian? Ngapain di sini? Kenapa makan siang-siang? Muslim atau katanya? Karena bukan Muslim, saya maklumi. Jadi kalau Muslim mau diapain? Mau dipukul seperti kemarin itu. Yang gondrong-gondrong bawa tongkat itu ya. Bawa tongkat apa? Ya Allah. Saya pribadi di jalan-jalan juga menjumpai orang ngerokok, orang tidak puasa, makan sengaja makan di pinggir jalan. Nggak sekonyong-konyong langsung negur, kamu puasa, kamu begini. No. Kita tidak layak untuk menghakimi orang. Barangkali dia punya uzur. Barangkali dia punya uzur tidak puasa. Entah memang anjuran dari dokter, atau memang dia lagi safar, atau lagi apa begitu. Atau dia memang malas puasa. Ya sudah, kita tinggal nasihati. Kalau kita kenal. Kalau kita gak kenal ya sudah. Gak usah konyong-konyong seperti ini. Kan perhatikan. Yang ditanyakan malah orang non-muslim. Apa gak malu? Karena sudah di video, jadi gak mau malu dia. Dilanjutin interogasinya teman-teman. Ya. Tapi tolong kalian makan ini jangan lihat orang kayak gini dong. Oh, jangan dilihat orang seperti ini katanya. Ini tau nggak ini bulan apa ini? Oh iya. Hah? Ini bulan apa ini? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan saat bulan orang-orang Islam dia berpuasa. Ya. Kalau kalian datang ke Bali pada saat orang-orang Hindu itu lagi nyepi, kira-kira ada orang lewat bagaimana tuh? Hah? Enggak kan? Mereka berhadapan sama pecalang-pecalang itu. Jadi dianalogikan dengan nyepinya di Bali teman-teman. Ya Allah. Ya memang tidak salah untuk menganalogikan, tapi Islam tidak mengajari seperti ini teman-teman. Ketika ada orang tidak puasa, apalagi dia tidak nanyakan dan dia juga tidak kenal ya. Untung saja non-muslim. Coba muslim, mungkin sudah ditendang-tendang gitu. Paling seperti yang kemarin tuh dinaiki sampai ke kursi-kursinya, ke meja-mejanya, diobrak-abrik. Jualan, bulan puasa jualan katanya. Ditanyakan kepada yang punya warung. Ya Allah, apa itu? Nah, kalau di sini pun sama orang Islam ini di Banten, di Serang, kita akan menghadapi pecalang-pecalang yang mengoperasi lagi makan siang di umum kayak gini. Ya kalau merasa tidak kuat puasa melihat orang makan ya gak usah puasa Bapak. Melihat orang non-muslim makan di hadapan kalian, kalau kalian tidak kuat menahan godaan untuk tidak makan, ya makan saja, gak usah puasa. Gak perlu menjadi pecalang apa? Coba nyumput, bersembunyi lah, bersembunyi, jangan kelihatan sama orang-orang di sini. Jangan kelihatan. Ya gak apa-apa lah. Karena kelihatan sama orang-orang, kalian lagi. Apa ini? Coba. Ini kelihatan sama orang kan? Kalian nggak? Kalau duduk di sini di bawah, nggak ada masalahnya. Kan nggak kelihatan sama orang. Oh, dipindah kameranya, ya. Pindah. Coba kita saling menghargai toleransi atau umat beragama, betul? Ya. Oke, silakan. Gak sekalian suruh sholat, ya. Gak sekalian mereka berdua tuh suruh sholat, gar toleransi ya teman-teman. Aduh, ya Allah. Niatnya ingin mempermalukan ya orang ini, ternyata dirinya sendiri yang malu-maluin ya. Yang dimana ada orang sedang makan dan ternyata yang makan bukan orang muslim. Dan untuk membenarkan ketika dia merekod video, ya begitu. Dianalogikan dengan agama yang lain. Ya Allah, kasihan ya, kasihan. Ya gak sama, kalau mau disamakan nyepi ya, nyepinya orang Bali dengan puasa Ramadan tuh gak sama teman-teman. Ya kalau memang gak mau lihat orang makan ya jangan dilihat, jangan disamperin. Dan ternyata hal-hal kejadian seperti ini tuh bukan cuma satu, banyak teman-teman. Kejadiannya banyak di bulan Ramadan yang ini, yang sekarang ini. Kejadian seperti ini banyak dan bikin saya enak ngelihatnya.
Jadi sebagai nasihat kepada semua orang yang punya mental seperti bapak-bapak ini, dengarkan penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah mengenai mengantisipasi kejadian-kejadian sontoloyo sedemikian rupa ini. Untuk orang yang dapat uzur, kita bisa menghormati itu, Sat. Tapi ketika ada pelanggar-pelanggar yang memang mereka melanggar, cara amar ma'ruf nahi mungkar gimana yang baik Sat, gimana tuh? Seperti apa pelanggarannya dulu? Kita harus tahu. Memang dia muslim, dia laki-laki, sehat segala macam, masuk ke warteg dia makan. Kita tahu nih, kita lihat. Cara nasihatin yang baik atau gimana? Antum kenal nggak orangnya? Anggaplah anak nasat. Harus dikenal. Karena kalau tidak kenal, antum tahu dari mana dia muslim atau bukan. Oke. Antum tahu dari mana dia ini ada udzur atau tidak. Mungkin dia sakit. Teman tongkrongan lah. Mungkin dia musafir. Nah oke. Kalau teman antum beda. Kalau teman kita wajar. Karena kita tahu orang ini sedang tidak berpuasa. Itu pun harus antum tanya dulu. Antum tidak puasa hari ini. Oke. Kira-kira kenapa? Oh ya, saya lagi sakit. Oh iya. Ini kemarin ke dokter bilang hari ini harus minum obat. Di rumah kebetulan tidak ada makanan, jadi saya cari warteg misal. Kan bisa saja begitu, masih banyak. Ada 1001 alasan orang bisa saja dia tidak berpuasa karena dia punya udzur. Tapi kalau dia bilang, enggak deh, lagi malas puasa. Oke, di saat itu antum amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya nggak boleh, ini haram dalam Islam meninggalkan puasa secara sengaja, bagian dari dosa besar. Misalnya antum bertakwa kepada Allah SWT. Itu pun setelah kita nasihatin, tidak dakwah ini penyampaian, bukan penerimaan. Target kita adalah sampaikan. Dia terima, alhamdulillah. Tidak terima maka selesai. Urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi di dalam konteks masalah ini tuh lebih kepada orang-orang yang masih berjualan itu kayak seakan-akan dianggap tidak menghormati bulan suci gitu, Ustaz. Jadi makanya akhirnya menimbulkan reaksi beberapa persepsi orang. Itu yang harus diperbaikin. Dari mana kita tahu kalau orang yang sedang jualan tidak menghormati bulan suci? Mungkin dia tidak punya income untuk biaya keluarganya buka puasa kecuali dari situ. Misal dia harus jualan. Dan bisa saja kan dia jualan sama orang yang puasa, dibungkus bawa pulang nanti dimakan buka puasa. Kenapa harus ada persepsi itu ke negatif itu? Ini harus yang diperbaikin. Jadi tidak boleh ada persepsi negatif. Kita harus mencari mungkin 1001 alasan kenapa saudara kita melakukan itu. Kalau betul-betul kita pun mau tahu, kita tanya dulu. Kenapa jualan saudaraku? Ini kan lagi bulan Ramadan. Kalau dia bilang misalnya, saya nggak punya income apa-apa, saya pun mau buka puasa sebentar, kalau dari jual makanan ini. Saya mungkin jualan secara umum, orang yang tidak puasa dia beli, orang yang puasa juga bisa beli. Kan bisa saya begitu. Kalau tadi ya, kalau memang, tapi ini mungkin persentasenya kecil sekali. Kalau ada betul-betul iseng, dia memang sengaja jualan untuk mengganggu orang yang puasa, nah itu mungkin. Tapi itu saya rasa kecil sekali gitu ya. Nah, jadi ini tidak perlu masuk ke satu ranah sensitif seperti ini sehingga membuat orang pun memandang Islam itu kok kaku banget gitu. Ya. Tapi kalau misalkan sekarang kalau kita mau pertemukan antara puasa dengan sholat, mana yang lebih tinggi dalam rukun Islam? Sholat. Otomatis sholat. Tiap hari kita lihat orang tidak sholat. Iya. Misal depan masjid duduk nongkrong nggak sholat. Kenapa nggak diingatkan itu? Kenapa ini yang Ramadan mau diributkan? benar. Sementara memang itu cuma setahun sekali kan gitu. Apalagi masih bisa ada udzur-udzurnya. Kalau sholat itu tidak ada udzur biasanya. Misalnya dia duduk di nongkrong jelas-jelas sehat. Kita nggak bisa bilang orang ini misalnya dia lagi sakit, dia lagi nongkrong. Iya, benar. Musafir juga sholat. Kan bisa gitu. Tapi kalau puasa itu masih ada banyak sekali pintu-pintu yang dibolehkan. Makanya ulama membagi lagi rukun Islam yang 5 itu. Ada 2 yang wajib tidak ada pilihan. Ada 2 yang wajib tapi bagi yang mampu. Dan ada 1 wajib tapi masih bisa diganti di hari yang lain. Kan gitu. Kalau wajib yang tidak ada toleransi ini 2 kalimat syahadat sama sholat. Kalau 2 yang bagi yang mampu zakat dan haji. Dan yang 1 ini Ramadan. Wajib bagi yang mampu tapi masih bisa yang punya udzur mengganti di hari yang lain. Jadi dia ini ada peluang dia untuk masih bisa menggantikan di hari lain, apalagi punya udzur. Sekarang kalau bayangkan ya, kalau semua restoran tutup. Misal kebetulan ada orang lagi ngidam, seorang ibu. Dia nggak bisa puasa. Dia maunya makan sate kambing. Siang-siang nyari sate kambing ya. Dia kalau enggak dia pusing contohnya. Atau dia muntah-muntah, kan itu normal kan contohnya. Nah
Semua restoran sate tutup. Ya suaminya yang pusing sekarang. Suaminya nyari kambing sendiri tuh, potong sendiri. Ya kalau dia bisa, kalau dia nggak bisa kan gitu contoh. Oh, cari di Adafam bisa. Oh, jadi apa? Ya. Masuk gak? Masuk. Tapi kalau tadi saya bilang mungkin ya di sini kita tinggal cari titik temunya. Titik temunya adalah orang yang sedang puasa nggak usah iseng sengaja lewat-lewat di depan restoran ataupun mampir ya. Kalau dia lewat ya sudah dia lewat saja. Orang yang punya restoran juga nggak perlu mamer makanannya di pinggir-pinggir jalan yang sampai menggiurkan orang, mengganggu orang yang puasa misalnya. Jadi dalam orang yang membeli silakan masuk ke dalam. Nah itu mungkin ada titik temu di situ. Kayaknya orang yang ngebubarin ini pas lewat di depan rumah makannya tuh nyium bau makanan kali. Kesel gitu. Enak nih. Nggak bagi ya. Gitu. Atau mungkin bisa juga karena semangat untuk menyambut Ramadan, tetapi semua itu butuh ilmu. Harus kembali kepada para ulama, ditanyakan apakah perbuatan ini boleh kami lakukan atau tidak gitu ya. Karena ini akan membuat gambaran orang non muslim kepada Islam sesuatu yang buruk banget. Orang kalau puasa berarti semuanya pun biar orang yang sakit, orang harus semua ikut puasa juga. Nah, ini enggak. Gitu kan? Yang dibahas oleh para ulama adalah anjuran agar orang yang memang tidak puasa itu tidak makan di depan orang yang puasa. Oh ada anjuran. Ya memang ada anjuran para ulama situ. Misalnya di antara kita berempat ini ada yang punya udzur kebetulan sakit. Misalnya Ondri sakit. Nah, terus dia makan depan kita sengaja nih. Ya, itu mungkin. Baik dia cari satu tempat, dia makan di satu tempat yang tidak terlihat oleh orang. Itu iya. Tapi kalau restoran, ada tempat duduknya, tertutup dengan pintu, ada kaca. Seharusnya tidak mengganggu kan gitu. Saya bahkan sempat masuk beberapa tahun lalu di beberapa mall ya. Mereka tetap buka restoran tapi saya lihat ada malah ditutup kain gitu. Iya, ada hordingnya biasanya. Iya, itu untuk menghormati itu sangat bagus.